Nanti kalau misalnya KPI itu bersurat, ya tinggal jawab aja sama televisinya. Kalau memang terjadi misalnya kesepakatan tuh tayangannya bagus, Bang Saiful Jamil ya. Iya. Kalau nggak boleh di TV ya di latar bisa kan, di kampung-kampung bisa kan gitu kan. memang untuk hidup itu apakah harus di televisi kan, enggak kan? Itu kalau bisa masuk TV ya alhamdulillah, kalau nggak bisa masuk ya alhamdulillah. Yang penting terus dan jangan lelah untuk berbuat baik, gitu aja. Nah, yang ditanyakan teman-teman itu kan kalau wawancara kemarin kan tentang KPI itu. Nah, saya memang pernah, saya ini selaku ketua umum BKN, jujur aja memang kalau dihitung resiko, apa sih yang nggak ada resikonya hidup di dunia ini? Semua tindakan pasti ada resikonya. Karena Gus Dur itu mengajarkan tentang kemanusiaan, jadi itu yang kami nomor satukan. Jadi ketika Bang Saiful Jamil menemui saya, lalu kemudian menceritakan sampai detik ini belum bisa tampil di televisi dulu, akhirnya ya saya dengarkanlah cerita. Karena BKN ini selain ngurusi orang-orang yang sumpek, kadang-kadang juga ngurusi janda yang punya masalah, kadang-kadang ada urusan tanah yang berhadapan dengan mafia tanah. Pokoknya semua akan kita urus selama cerita itu benar, cerita itu bukan ngarang-ngarang. Nah, akhirnya ceritalah Saiful berserta Bang Ipul sama keluarganya cerita. Nah, lalu kami mencoba untuk berkomunikasi dengan pihak KPI. Dan alhamdulillah teman-teman KPI ini luar biasa, istimewa menurut saya, baik akhlaknya, pengetahuannya. Nah, akhirnya kami mengatur untuk tabayun, ingin menanyakan. Padahal Saiful Jamil kan bukan sanak, bukan kadang. Kalau di Kediri itu sanak kadang itu namanya bukan keluarga. Tapi karena kemanusiaan, saya yakin Bang Saiful Jamil kan punya keluarga tuh, mungkin menghidupi keluarganya gitu kan, penghasilan menurun setelah dari tahanan itu kan. Nah, akhirnya kami minta tabayun dan silaturahmi, akhirnya menemukan sebuah jawaban bahwa KPI sebagai lembaga yang memang mengawasi dunia hiburan, terutama di televisi. Jadi saya anggap wajar lah KPI mengeluarkan surat himbauan. Yang terbaru kemarin kan ada tuh masalah KDRT. Itu tujuannya untuk ngerem, untuk meminimalisir tindakan-tindakan pidana, terutama asusila atau yang lain. Tetapi KPI tidak pernah menyebut nama. Oh, yang dilarang itu misalnya Bang Saiful Jamil, nggak pernah. Jadi itu bersifat umum. Nah, kalau berkaitan dengan dunia pertelevisian, mau tayang atau tidak, seingat saya, wong saya ini jelek-jelek ya, pernah tahu lah dapurnya televisi kan. Televisi ini kan tergantung sponsornya, terus acaranya apa, terus yang mau diajak ini siapa, Bang Saiful Jamil, layak untuk dijual apa enggak, kan gitu kan. Nah, maka kalau memang televisi itu niat dan Bang Saiful ini niat, ya silakan aja bangun komitmen. Nah, tentu acaranya harus yang edukatif, yang memberikan materi-materi bagus, mencerdaskan, hiburan tapi mencerdaskan. Saya yakin kalau acaranya baik, maka KPI tidak akan menegur. Kenapa? Logikanya kan gini, negara kita negara hukum. Semua harus tunduk kepada hukum, baik perorangan maupun lembaga. Nah, Saiful Jamil itu kan sudah menjalani hukuman, betul tidak? Nah, orang kalau sudah menjalani hukuman, Allah yang maha kuasa, Allah yang maha segalanya aja, kalau ada orang yang super bejat, lalu dia istighfar, bertobat kepada Allah dan merubah perilakunya, Allah menerima. Lah kenapa kita yang bentuknya manusia kok nggak bisa menerima itu, gitu loh maksud saya. Nah, semua tergantung televisinya sih, televisi sama Bang Ipul gimana itu. Tapi kalau misalnya kemarin kan, Gus kira-kira bisa nggak ya KPI mengeluarkan surat kepada televisi? Oh boleh menayangkan Saiful. Ya nggak mungkin lah KPI mengeluarkan surat.
Wong KPI tidak pernah mengeluarkan surat larangan kepada person kan itu, gitu loh. Jadi ya face to face aja. Nanti kalau misalnya KPI itu bersurat, ya tinggal jawab aja sama televisinya. Kalau memang terjadi misalnya kesepakatan tuh tayangannya bagus, edukatif, misalnya jadi juri tuh jelek-jelek, Saiful Jamil itu menelorkan Lesti Kejora, ya Danang, terus apa lagi itu yang di Akademi Indosiar ya. Jadi saya itu kalau kepada orang atau manusia yang saya ingat baiknya. Karena apa, hakikatnya kita ini kan seperti apa bahasa kasarnya itu sapi tank berjalan. Betul enggak? Di tubuh kita ini kan kotoran kan sebenarnya. Cuman sama Allah ditutupi gitu loh. Sehingga kita bisa menjadi mulia, bisa menjadi dihormati. Aslinya sapi tank berjalan gitu kan. Terus ada pertanyaan lain mungkin? Gus. Iya, Gus, mungkin solusinya yang terbaik mungkin ada acuan nggak? KPI sebenarnya batasan waktunya kira-kira nanti Saiful akan tampil berapa bulan untuk berikan kepastian bagi Saiful untuk mencari nafkah, apalagi dia menghidupi keluarga. Bukan, masalahnya KPI ini kan himbauannya bersifat umum dan itu berlaku umum, gitu kan. Nah kalau saya jadi orang TV, kalau memang Bang Saiful itu dianggap layak, ya bisa kembali jadi juri atau yang edukatif lah, yang menghibur tapi mencerdaskan dan menghasilkan karya-karya yang bagus, maka sebaiknya TV nggak perlu ragu. Kalau misalnya disurati terus kalau ada serangan dari netizen, wong kita nggak ngapa-ngapain itu loh, namanya netizen itu, ya itu jadikan pupuk gitu loh. Saya tanya deh, pohon yang indah, tumbuh-tumbuhan yang indah, terus padi yang bagus itu, dia tumbuh itu dari mana? Dari kotoran, dari pupuk. Nah kalau kita ini sumpek karena netizen, TV juga takut karena netizen, nggak selesai akhirnya nggak ada karya. Nah misalnya tuh KPI menyurati misalnya, menegur kok nayangkan saya, ya dijawab gitu loh, sama televisi dijawab. Loh saya ya dijawabnya anu aja sesuai hukum. Loh tayangan saya menayangkan Saiful yang sekarang itu acaranya misalnya tuh tentang penjurian, tentang host, bukan adegan-adegan yang mesum misalnya, bukan adegan. Loh apa salahnya di tayangan ini? Toh Saiful ya disampaikan, Saiful kan sudah menjalani hukuman, dia sudah menjalani, termasuk orang yang taat hukum, berarti kan itu kan dijawab itu, gitu loh. Nah jadi ketika ada dia, jangan takut dengan konflik. Saya sering kali ya ketemu dengan orang-orang yang berkonflik, itu malah jadi keluarga, jadi hal-hal yang positif. Nah termasuk, loh Gus ini dapat apa sih dari Saiful? Ini wallahi billahi wallahi demi Allah 1% pun tidak. Saiful Jamil ini dengar ini saya ngomong gitu loh, biar nggak timbul fitnah aneh-aneh gitu kan. Karena memang BKN Barisan Kesatria Nusantara ini lahir, satu untuk kemanusiaan, yang kedua untuk mari kita jaga, kita rawat Indonesia yang hebat ini. Sampai saya pernah uji coba tuh, saya nggak percaya ini Saiful bisa diterima masyarakat. Saya ngadain Pak audisi mencari bintang dangdut, saya datangkan Dina Lorenza. Cuman karena waktunya nggak bisa berbarengan, akhirnya Dina Lorenza datang, tapi nggak sampai juri, tapi ketemu sama finalis Bidadari Dangdut. Nah waktu itu jurinya Vita KDI, terus kemudian istri saya Chef Rawon Bidadari, terus ada Saiful Jamil. Saya coba dia untuk naik andong-andong itu, saya sewa itu 7 andong-andong itu, isinya satu andong-andong itu banyak sih isinya, itu disumbang Pak Lurah. Loh kok bisa ya Saiful Jamil masih punya greget gitu. Nah, ketika Saiful, kamu berdiri ya Bang Ipul, berdirilah dari mulai Radio Panjalu sampai Rawon Bidadari melewati Gumul. Gumul itu simpang 5 yang kayak benteng itu. Itu dari mulai jalan orang itu berhenti. Bang Ipul, oh diterima anak ini sama masyarakat kan gitu kan? Itu. Saya tidak membenarkan loh ya perilakunya Saiful, tidak. Saya hanya berbicara ketika dia curhat karena mungkin ya ada tanggungan, terus menghidupi keluarganya. Makanya saya tabayun dan saya diterima sama teman-teman KPI di sana, foto bareng. Jadi bahwa KPI tidak pernah melarang person gitu. Tapi saya tetap memberikan solusi
kepada artis-artis yang sudah pernah melakukan asusila, misalnya contoh A, contoh G misalnya, jangan berkecil hati. Manusia itu memang tak luput dari dosa dan kesalahan. Teruslah berkarya, jangan vakum, jangan berdiam diri, terus saja berkarya gitu loh. Diniati baik, diniati semata-mata, karena khairun nas anfa'um linnas. Kalau sebaik-baik manusia itu yang memberikan manfaat, memberi kebaikan kepada orang lain, gitu loh. Harapannya dari Tabayun ini, Mas, untuk dari BKN sendiri dan saya sebagai ketua umum BKN, untuk yang pernah masuk penjara, kalau dia bisa berkarya, maka saya mohon dengan khususnya kepada lembaga-lembaga terkait, misalnya termasuk dari dunia televisian, jangan pernah lelah untuk tidak memberi kesempatan. Karena kadang-kadang orang yang pernah melakukan dosa dan kesalahan, kadang-kadang perilakunya itu lebih baik dari kita. Karena apa? Karena dia pengalaman bagaimana susahnya di penjara, bagaimana dicemooh orang, bagaimana dihujat orang, begitu loh. Saya sendiri begini supaya saya hati-hati gitu loh. Saya sebenarnya resiko loh, ketua umum BKN, bakul rawon bidadari, kok membela orang yang begini begono loh. Kalau orang itu tidak menjalani hukuman, lari dari tanggung jawab misalnya, ya nggak mungkin lah saya membantu mencarikan solusi. Jadi tujuannya kita itu mencari solusi. Dan kita diciptakan oleh Allah sebagai manusia untuk bagaimana kita ini sama-sama untuk bisa berbuat baik. Karena kalau di Indonesia ini, makanya Indonesia ini nggak bisa diserang kelompok-kelompok radikal, karena Indonesia ini lengkap. Ada ludrukan, ada orkesan, ada dangdutan, ada akademi, ada audisi kan itu, ada istighosa, ada tahlil. Nah, Indonesia yang hebat ini, mari kita rawat bersama-sama. Yang jadi artis, jadilah artis. Terutama jangan lupa sama teman-teman wartawan. Kadang-kadang artis itu sudah terkenal, sudah besar, bayarannya malah lupa sama wartawan. Ini saya sering kali dapat curhat sama teman-teman wartawan. Ini nggak boleh ini ya. Kalau ada rezeki ya disisihkan ya. Itu karena bagian dari ibadah. Ya. Siap.